rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Roh Iman yang kami kasihi, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi. Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, hari ini kita sekalian melangkah memasuki tahun yang baru. Waktu telah berganti, angka kalender telah berubah, tetapi satu hal yang tetap dan tidak pernah berubah adalah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita hari ini datang ke hadapan altar Tuhan bukan hanya membawa sebuah pengharapan baru, tetapi juga membawa seluruh perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang lalu. Suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, tawa dan air mata, iman yang bertumbuh, dan iman yang mungkin pernah melemah. Semuanya itu kita letakkan di hadapan Tuhan, sebab Dialah awal dan akhir dari hidup kita. Pada hari pertama tahun ini, tentu gereja dengan penuh kebijaksanaan mengarahkan pandangan kita semua kepada Santa Maria Bunda Allah. Ia bukan hanya ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus, tetapi juga ibu iman. Ia mengajarkan kita sekalian bagaimana menyimpan segala peristiwa hidup dalam hati dan merenungkannya di hadapan Allah. Bersama Maria kita belajar memulai tahun ini dengan iman, dengan kepercayaan dan juga penyerahan diri. Dalam perayaan Ekaristi juga marilah kita memohon agar Tuhan juga memberkati langkah-langkah kita, menuntun semua keputusan-keputusan kita dan menjadikan tahun ini sebagai tahun rahmat, tahun yang mengantar kita semua kepada sebuah pertobatan, dan yang paling penting adalah tahun yang menghantar kita sekalian untuk terus membaharui seluruh hidup diri dan keluarga kita masing-masing. Ketika kita semua melewati tahun ini dengan sehat dan selamat, itu satu bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah lelah dalam mengasihi dan mencintai kita sekalian. Mudah-mudahan dengan kesadaran ini mendorong kita sekalian agar memasuki tahun yang baru ini kita tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan hal yang paling penting hari inilah kita berdoa dan membawa seluruh pengharapan kita di tahun baru ini, agar tahun yang hari ini kita mulai jalani sungguh-sungguh menjanji banyak rahmat dalam perjalanan hidup kita. Memasuki tahun yang baru ini, Keuskupan kita akan mengadakan hajatan sinode tahun 2026. Kita diharapkan menjadi gereja sinodal yang terus berjalan bersama, terutama dalam menghidupi iman kita sekalian, agar kita sebagai warga Kristiani ini tetap bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih. Dan juga masing-masing ITH diajak untuk menjalani seluruh tugas dan panggilan kita agar sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, agar seluruh rangkaian perayaan syukur ini pantas untuk kita sekalian, mari kita sadari seluruh kelemahan dan dosa, kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa. Kasihani Imam Agung Perantara dekat doa kami. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Gloria in excelsis Deo. Pujilah Tuhan Allah Maha Tinggi. Seluruh alam raya, syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Putra yang tunggal, yang menghapus dosa Umat manusia, syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Roh Kudus menghibur, sumber api cinta bagi umatnya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cinta. Hati yang baru, iman yang teguh, dan pengharapan yang hidup. Semoga kami mampu melangkah seturut kehendak-Mu dan menjadikan tahun ini sebagai tahun pertobatan, pelayanan, dan kasih. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Kami mohon semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu, Sang Sumber kehidupan. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah, kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anak-anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli warisan-warisan oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan.
Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Iman yang kami kasihi, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman yang saya kasihi di dalam Tuhan. Setiap tahun baru selalu membawa satu pertanyaan yang mendasar seperti ini. Tahun ini akan menjadi seperti apa? Pertanyaan ini sering dipenuhi dengan harapan, tetapi juga kecemasan. Kita berharap hidup itu lebih baik. Kita berharap ekonomi kita lebih stabil dan keluarga kita juga lebih harmonis. Kesehatan kita juga tetap terjaga dengan baik. Namun Bapak Mas sekalian, kita juga sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita masing-masing. Satu hal yang perlu membuka kesadaran di Telesoho mengawali perjalanan di tahun baru ini, bahwa sesungguhnya berkat Tuhan itu adalah dasar dari tahun baru. Bacaan pertama dalam kitab Bilangan hari ini itu menyampaikan berkat yang sangat indah. Ia katakan begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Ini bukan sekedar sebuah doa yang indah, tetapi pernyataan ini mau menunjukkan kepada kita sekalian akan jaminan kehadiran Allah yang akan membimbing dan menuntun kita masing-masing sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena itu tahun baru bukan pertama-tama tentang rencana manusia, melainkan tentang berkat Allah. Kita sadar bahwa tanpa berkat Tuhan, semua usaha kita ini rapuh. Semua usaha di THO tidak bermakna. Dengan berkat Tuhan, bahkan kesulitan pun itu juga bisa menjadi sebuah jalan yang mengantar kita masing-masing ini kepada keselamatan. Oleh karena itu, kalau kita renungkan secara sungguh-sungguh, ternyata berkat Tuhan ini mengandung 3 hal ini. Yang pertama, perlindungan Tuhan di tengah ketidakpastian. Yang kedua, itu berkaitan dengan penyertaan Demorino dalam setiap langkah dan juga perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak tergantung pada situasi luar, tetapi damai sejahtera itu tergantung dari kedalaman hidup, kedalaman batin yang kita rasakan dari waktu ke waktu. Yang kedua, memasuki tahun yang baru ini tentu menyadarkan ITHO masing-masing ternyata kita ini adalah
anak-anak Allah. Menarik bahwa dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita hari ini bahwa kita ini bukanlah hamba ketakutan, tetapi kita semua ini adalah anak-anak Allah. Karena sebagai anak Allah, kita boleh memanggil Allah sebagai Aba dan juga sebagai Bapa. Dan ini sangat penting dalam memasuki tahun yang baru. Dalam arti bahwa kita tidak lagi berjalan sendirian. Kita selalu melangkah memasuki tahun yang baru ini sebagai seorang anak yang selalu dicintai oleh Tuhan, bukan sebagai orang yang ditinggalkan oleh Allah. Dan iman ini tentu memberikan kita sebuah keberanian untuk menghadapi masa depan kita, apapun yang akan terjadi. Kalau kita memandang kandang Bethlehem, itu sebuah tanda yang menunjukkan kepada kita Allah telah menjadi manusia, tinggal bersama kita, hidup bersama kita, dan mau juga berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga buah Natal yang kita rayakan tahun ini diharapkan mengajak kita lawasrani unakilito agar kita tetap menjadi Bethlehem yang baru, tempat di mana Allah diberi tempat di dalam seluruh perjalanan hidup kita masing-masing. Dan yang ketiga, memasuki tahun yang baru tentu mengajak kita masing-masing supaya kita belajar dari Maria, menyimpan dan juga merenungkan. Injil hari ini tentu menampilkan Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya, lalu dia merenungkan semuanya ini. Maria dalam konteks ini tentu tidak tergesa-gesa untuk memahami semuanya, tetapi ia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam waktunya. Tuhan juga akan bekerja pada saat yang tepat untuk selalu memenuhi kebutuhan di masing-masing. Sehingga di awal tahun ini gereja mengajak kita masing-masing untuk meniru Maria, meneladani sikap Maria dari waktu ke waktu, agar teladan hidup sikap Maria juga menjadi bagian dari semangat hidup yang mesti kita pancarkan sepanjang tahun 2026 ini. Seperti Maria, dia tidak hanya sibuk untuk merencanakan, tetapi juga setia untuk merenungkan kehendak Tuhan. Seperti Maria, dia tidak hanya mengejar keberhasilan, tidak hanya mengejar kesuksesan, tetapi kita diajak untuk setia di dalam hal-hal yang kecil. Tahun baru Bapak Mama sekalian, itu akan sungguh-sungguh bermakna bukan karena kita ini bebas dari masalah, tetapi justru karena Tuhan itu selalu hadir di dalamnya. Tuhan selalu ada menyapa kita. Dan kita kalau disadari Tuhan tidak membiarkan kita dikuasai oleh masalah apapun, tapi sengaja juga Tuhan memberikan tantangan selama hidup untuk mau menguji iteho apakah kita ini setia terhadap Tuhan atau tidak. Tapi ingat bahwa kasih Tuhan itu selalu baik. Di balik dari peristiwa yang kita alami selalu ada kelegaan. Itu the message memanamurin kambing ini. Oleh karena itu kita diajak untuk betul-betul memandang ini semua, memandang perjalanan Mosdito dari perspektif anugerah. Apa yang kita peroleh dalam hidup, rezeki, kesehatan dan sebagainya sampai dengan titik itu semua karena anugerah Allah dengan cuma-cuma. Sehingga mungkin ketika kita memasuki tahun yang baru dengan selamat, diharapkan start perjalanan Mosdito harus start dengan satu keyakinan ini. Kita terus diajak untuk membiarkan keluarga kita, membiarkan hidup kita, diri kita sebagai sebuah tempat kehadiran Allah.
Biarkan kehendak Tuhan itu yang terjadi. Kita siap untuk menerima itu semua, asalkan kehendak itu selalu, Allah itu selalu yang terbaik. Yang berikut, tahun baru tentu mengajak kita sekalian ya untuk menghayati panggilan hidup kita ini secara baru. Ya. Sehingga tahun baru mengajak kita sekalian sekaligus sebuah undangan latan tite untuk membaharui iman kita, untuk memperbaiki relasi kita yang telah rusak. Lalu yang paling penting juga adalah meninggalkan dosa lama yang membuat kita kehilangan rahmat. Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan manusiawi, kelekatan-kelekatan yang tidak teratur yang tanpa kita sadari menguasai seluruh pikiran, tindakan, bahwa kiri te cara pandai. Ya, sejauh itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tinggalkan semuanya itu. Ya, karena bahwa di situ tanpa kita sadari adalah itu yang membuat kita kehilangan rahmat. Tuhan, Bapak Mama sekalian, tidak pernah menghakimi kita. Ya. Tapi yang membuat kita merasa dihakimi tentu oleh karena bahwa di situ, oleh karena cara pandai di situ, cara pandai di situ. Ya. Ketika kita selama banyak rezeki, banyak anugerah, ya, banyak bidang di almori, boleh kloke baca tara, temanga boleh pecelaman cegotel ceos, ya, itu sebuah tanda di balik kehidupanmu, di balik keluargamu ada Dia yang bekerja. Ya. Di ujung tahun bomba belum berkaru di dalam semua. Ya. Hanya hati yang tahu bersyukur. Tuhan lesoho butuh hati, butuh niat. Ya. Iteho penggoy namanya tutup tahun kesenangan, kepentingan pribadi dari pagi sampai pagi, bekarkin mata. Tetapi yang menguatnya mai cuma moring lesoho melihat itu sebagai sebuah penghalang yang sangat besar. Dekan kau pikir itu ya bayar moring lebih tu pikirmu. Ya, paling tidak memasuki tahun yang baru ini ada satu semangat yang baru. Bahwa saya hari ini saya datang saya membutuhkan Yesus. Ya, karena tanpa Dia perjalanan hidup saya ini tidak punya makna apa-apa. Sehingga penting Bapak Mama sekalian, ya, kita diajak hari ini untuk membuka mata itu semua. Ya, jika kita memulai tahun ini bersama Tuhan, maka apapun yang kita alami itu akan menjadi jalan rahmat. Ya. Sehingga bersama Bunda Maria, ya, kita dari waktu ke waktu selalu mengatakan begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Terjadilah padaku menurut kehendak. Ya. Ini doa yang selalu kita dengungkan dari waktu ke waktu. Ya. Supaya kehendak Allah itu selalu yang terjadi. Ya. Bapak-bapak sekalian terkasih, mengakhiri ini semua, saya hanya mau menyampaikan beberapa poin penting. Tahun 2026 ini kita memasuki tahun sinode. Karena itu dalam nuansa sinodal tahun 2026, ya, semangat hidup yang semestinya kita hayati sebagai orang Katolik yang sejati itu bukan sekedar slogan, ya, atau program, tetapi yang paling penting adalah cara hidup rohani yang nyata, yang berakar pada Injil dan dihidupi dalam seluruh keseharian dan Rasul. Ya. Sehingga gereja Kesupa Ruteng tahun 2026 ini mengajak kita lawas radio untuk berjalan bersama, bukan sendiri, mengajak kita untuk saling mendengarkan, bukan hanya berbicara, dan juga mengutus kita untuk terus ambil baik dalam saksi, bukan tinggal diam. Oleh karena itu ada beberapa yang semangat berjalan bersama mesti dihayati oleh kita semua. Sebagai orang Katolik sejati,
Kita diajak agar sepanjang tahun 2026 kita belajar tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi mau berjalan bersama umat yang lain, saudara-saudari yang lain, meskipun berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda pandangan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting yang mesti kita isi di tahun Sinode 2026 ini adalah menjadikan perbedaan di antara kita itu sebagai sebuah kekayaan, bukan sebuah alasan untuk memisahkan diri antara satu sama yang lain. Sehingga tahun Gereja Bispa itu adalah tahun untuk membangun kebersamaan di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan juga stasi dan juga paroki kita secara keseluruhan. Sehingga pertanyaan reflektif, pertanyaan untuk direnungkan latah titik masing-masing lesoho, apakah saya ini lebih sering menghakimi atau menemani? Apakah saya ini lebih sering menjauh ataukah kita tipe orang yang selalu mendekat? Dan yang kedua, semangat yang mesti kita diberi tempat sepanjang tahun Sinode tahun 2026 adalah semangat untuk mendengarkan. Sinodalitas itu dimulai. Sinode itu dimulai dari mendengarkan. Mendengarkan dalam bentuk apa? Mendengarkan bisikan Allah. Lalu kita diajak untuk mendengarkan sesama. Semangat tetap menuntut kerendahan hati kita untuk mengakui bahwa kebenaran itu tidak hanya pada diri saya. Kesedihan untuk mendengar suara yang kecil, yang lemah, yang sering terabaikan, orang miskin, para lansia yang terluka, yang merasa kecewa terhadap gereja dan lain sebagainya. Kalau kita renungkan seluruh kesaksian hidup dari Yesus, ternyata Yesus adalah sosok pribadi yang mendengarkan setiap jeritan-jeritan orang kecil. Oleh karena itu tahun baru adalah menjadi tahun pembelajaran untuk mendengar, mengajak ITH mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Supaya kalau mendengar dengan hati ada kerelaan untuk mengorbankan, memberikan apa yang berharga bagi kita untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Atau mesin yang mesti kita hayati, yang mesti kita isi selama tahun 2026 adalah semangat bertobat, semangat untuk membaharui diri. Sinode bukan pertama-tama soal struktur gereja, tapi atau mesin itu soal pertobatan hati, pertobatan diri kita masing-masing. Karena itu sebagai orang Katolik, sebagai warga serani sejati, masing-masing itu harus berani untuk mengoreksi diri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang merusak relasi kita dengan sesama, cara babeki, cara tombo, cara gaul selama kemecan. Lalu yang paling penting juga adalah membaharui iman, sehingga pertobatan sungguh-sungguh nyata. Kalau itu setia dalam doa dan juga sakramen-sakramen, penting oleh kejujuran di dalam pekerjaan, lalu ada kerelaan untuk saling memaafkan dan juga mengampuni. Sehingga tahun baru Ndema Sekai Bapak semua adalah kesempatan rahmat untuk menjadi manusia yang baru. Ibarat itu pakai baju baru, harapan juga bahwa kikole, cara pandai kole harus menjadi baru. Siap foto itu? Asa dan dutang komisi pengaruh belang lebih. Silakan tidur, tapi saat beri kolekte jangan lupa bangun. Dan yang terakhir adalah kita mengajak
ya, agar keluarga kita selama tahun Sinode adalah sebagai gereja rumah tangga. Ya. Ingat bahwa gereja itu hidup pertama-tama di dalam keluarga. Ya. Ciri khas orang Katolik yang sejati itu kalau itu menghidupi iman, nete leso nete tebi. Dalam kebiasaan doa bersama dalam keluarga. Penting komunikasi yang jujur, penuh kasih, antara satu sama yang lain. Suami harus katakan jujur kepada istri, jangan ada poles-poles lagi. Harus jujur. Begitu juga kita diajak untuk memperhatikan pendidikan iman anak-anak kita, agar betul-betul menjadi gereja kecil, sehingga selama tahun Sinode masing-masing itu orang tua punya kewajiban untuk memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak kita dari waktu ke waktu. Jangan sampai lingkungan di luar mereka itu lebih banyak merasuki otak, hati dan pikiran mereka. Tapi kita sebagai orang tua itu memberikan ruang di dalam keluarga. Sesibuk apapun kita selalu punya waktu buat anak. Hal yang sederhana. Ya. Jangan manja dengan HP. Ya. Kalau anak-anak sudah dibiasakan dengan HP, akhirnya mereka nanti menjadi anak pribadi yang masa bodoh, tidak peduli dengan orang. Ya. Karena itu penting juga memperkenalkan itu. Tapi jangan hidup mental mereka itu dikuasai oleh perkembangan teknologi. Ya. Saya tahu tenkile hobora bolu. Ya. Pasti menggotong dia ketemu dengan anak yang pasti beli. Ya. Tapi perlu rem-rem bijak-bijak untuk mengatur semuanya itu. Ya. Sehingga lurus baik itu kota. Ya, kita ini hanya untuk mau menggugat kesadaran Allah. Walaupun lebih tobokot pada tua, ya, prinsip aku, kamu dengar baik, tidak dengar juga baik. Ya, begitu. Biar lebih kot pada tua, tapi ambil beberapa nilai yang tersentuh di situ, itu yang dibawa pulang. Ya, itu dibawa pulang. Ya. Naik kue nabi susun kot bahun. Tugas kamu itu mendengar itu rasa capek sekali. Kami ini tidak gampang ini. Ya. Baru kau kuletas berlewat tukot pada tuang. Oleh gereja, saat kami untuk berbicara, saatnya kalian untuk mendengar. Ya, resiko kaya baru morin, siap untuk mendengar. Memotoe gaya pelan-pelan undur diri. Pintu gereja untuk menutup pintu belakang. Tapi Bapak Poles belum bisa, tuh Bapak Rahmat itu. Maka bisa harus utuh. Berkat penutup itu yang dibawa pulang. Ya. Saya pikir Romeman kemarin kan sudah kupas banyak hal tentang khotbah tutup tahun. Ya. Terima kasih Tuhan. Karena itu macam-macam berjalan. Tuh yang itu mata dia, itu kewajiban itu tuang. Ya begitu. Ya. Tapi ada mesin ngaji. Ya itu langsung sehat. Itu karena mesin deh memana-mana. Ya. Ya. Akhirnya Bapak-Bapak sekalian yang saya kasihi, ya. Tahun baru ini ingat bahwa mungkin tetap penuh dengan tantangan. Ya. Tidak selamanya tahun menjanjikan rahmat, tapi ada juga siap menghadapi itu semua. Ya. Tetapi sebagai orang Katolik yang baik itu adalah kita hidup dari pengharapan. Pengharapan bahwa Tuhan yang telah lahir ini adalah jaminan keselamatan hidup kita.
Karena itu pesan dak Puluso Latan Dite di awal tahun yang baru ini, mari kita berjalan bersama di dalam iman. Mari kita mendengar dengan hati, lalu melayani dengan kasih dan bersaksi dengan hidup. Inilah semangat orang Katolik sejati dalam tahun baru, dalam nuansa sinode yang sebentar lagi kita akan hadapi di tahun 2026 ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang telah lahir ini tidak pernah meninggalkan kita. Peluklah Dia erat-erat, tempatkanlah di hatimu, di keluargamu. Berdoalah selalu, Yesus, terjadilah menurut kehendak, bukan kehendak. Selamat memasuki tahun baru. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya dan memaknai, kita berdiri untuk mengungkapkan kembali iman dan kepercayaan kita dalam doa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya, maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa, bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan-Mu, terutama dalam membangun gereja sinodal yang dimulai dari keluarga, sebagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi nusa dan bangsa. Ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk makin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu, dan jadikanlah kami umat-Mu yang 100% Katolik dan 100% Indonesia dalam memberi diri membangun dan mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam hidup berbangsa, bernegara, dan berdaerah. Marilah kita mohon bagi anak-anak dan orang tua. Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami agar selalu tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu makin diwartakan dan nama-Mu makin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar makin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Bapak Yosef. Marilah kita mohon bagi kita semua. Ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami makin rendah hati dan tidak menuntut untuk yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon, dan marilah kita bersatu hati di awal tahun ini untuk mohon berkat dan penyelenggaraan Allah dan bantuan doa Bunda Maria bagi kesuksesan sinode keuskupan, dan juga untuk membangun gereja sinodal
Semoga Bapak Uskup, para imam, biarawan dan biarawati bersama seluruh umat dengan hati yang mau mendengarkan dan hati yang tulus seperti Bunda Maria dan Santo Yosef berjalan bersama dalam mewujudkan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Kita juga berdoa untuk Romo Tarsi dan Romo Rekan serta seluruh petugas atau fungsionaris pastoral di Paroki Loce, juga di Stasi Kilit, agar juga selalu terbuka hati dan sehati membangun dan mewujudkan gereja sinodal di paroki kita dan di stasi-stasi kita. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mensyukuri rahmat ulang tahun yang ke-77 tahun untuk Bapak Valentinus Ano hari ini. Juga mereka semua yang merayakan hari ulang tahun, juga mereka semua yang menitipkan agar kita doakan, semua keluarga kita yang telah meninggal, juga yang kita doakan di awal tahun ini. Marilah kita mohon Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung putra manusia selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami, para keluargamu, khususnya di kampung Kilit ini dan di Paroki Loce, bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Di malam apa persembahan kami ini, lebih dalam kurang karya kami bawa terima Bapa, Maria tangan terima Bapa, terima Bapa, persembahan kami ini, lebih dalam kurang karya kami hantar terima Bapa, tanda cinta terima Bapa, terima Bapa, Persembahan kami ini, roti dan anggur, lambang karya kami. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Dialah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Perawan Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, sehingga menghasilkan buah-buah keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui dan manusia yang tersisa dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga.
Maka dalam perayaan yang mengagungkan ini, bersama seluruh malaikat dan rasa surgawi, kami bersatu hati memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan. Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Siprianus, serta semua rohaniwan. Kami mempersatukan rasa syukur dari para keluarga-Mu dan anak-anak-Mu yang di awal tahun ini mengirimkan intensi untuk apapun yang telah mereka peroleh dan apapun yang mereka harapkan di tahun ke depan. Juga rasa syukur dari hamba-Mu Bapak Valentinus Ano yang merayakan ulang tahun ke-77 tahun hari ini. Juga Romo Alphonse Kolo. Semoga mereka Engkau jaga dan Engkau pelihara dalam hidup di usia selanjutnya, tetap menjadi berkat untuk keluarga dan juga menjadi tanda keselamatan-Mu bagi dunia. Kami juga berdoa untuk Romo Tarsi dan Romo Rekan serta seluruh
fungsionaris pastoral di paroki ini dalam mewujudkan gereja sinodal supaya memberikan kesehatan jiwa dan raga dan juga kebahagiaan dalam setiap hidup, karya dan pelayanan. Dan kami serahkan juga semua umat-Mu di kampung Kilit ini dan di stasi Kilit ini agar setahun ke depan mereka tetap terbuka hati untuk mendengar sabda-Mu dan mendengar satu sama lain, sehingga terwujud dan terbentuklah gereja sinodal yang mulai dari soliditas di dalam keluarga-keluarga sebagai Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga. Kami juga berdoa untuk semua keluarga kami yang telah meninggal, mereka yang kami doakan dalam kesempatan ini, semua umat-Mu dari stasi Kilit ini yang telah lebih dahulu Engkau panggil, mereka semua yang meninggal dunia pada awal tahun ini, serta semua orang yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Ampunilah dan kasihanilah mereka, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Budala, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa ya hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sinilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita ucapkan salam damai. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tetapi bersanalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai Bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya telah kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Om Romo Tarsi, Romo Pastor Paroki Loce yang saya hormati, Kakak Romo Eman Ano juga yang saya sangat hormati. Puji dan syukur di awal tahun 2026 ini kita disatukan dalam Tuhan dengan Romo Pastor Paroki sendiri dan juga Kakak Romo Eman yang merupakan imam Stasi Kilip. Dari tempat ini, atas nama segenap umat Stasi Kilip, kami menyampaikan banyak terima kasih kami kepada Romo Paroki juga Kakak Romo Eman yang sudah bersama kami. Yakin dan percaya ini sudah menuntun dan membimbing kita di tahun 2026 ini. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kadang biasanya kita misa pembukaan itu dengan penutup itu dengan pembukaan itu di tanggal 31. Tadi malam juga saya sampaikan hal itu, dan puji Tuhan tahun ini kemarin misa penutupan kita bersama Kakak Romo Eman, dan hal itu juga saya sudah konfirmasi dengan Om Romo Tarsi selaku Romo Pastor Paroki, dan agak lengkap di tahun 2026 ini. Ada misa penutupan tahun 2025 dan juga ada misa pembukaan tahun 2026. Lalu yang berikut dari tempat ini mungkin perlu saya juga sampaikan. Jadi mungkin karena ada naik turun harga juga tahun ini berkaitan dengan hasil karya kami di 2025 ini, saya juga tidak lihat di pintu depan tadi. Sudah mulai dari kemarin saya sampaikan itu, dan beberapa minggu lalu memang sudah disampaikan. Tetapi saya yakin dan percaya bukan karena umat di sini tidak mau memberikan hasil karya mereka atau hasil yang diperoleh selama mereka di tahun 2025 ataupun sebagai ungkapan syukur, tidak berarti tidak ingin memberi di tahun ini. Ya, karena memang mungkin dengan harga naik turun selama ini, sehingga yang ada pada saat ini seperti ada yang ada di depan. Ya, mudah-mudahan nanti itu bisa ya cabungkus rokok lah, ya, satu bungkus rokok. Ya, dari tempat ini juga mewakili segenap umat, saya tetap menyampaikan terima kasih, ya, karena apa yang kita berikan Tuhan tidak akan tetap memperhitungkan seberapa besar dan seberapa kecil yang kita berikan. Yakin dan percaya kita akan tetap memuji nama Tuhan dan pasti selalu akan diberkati. Lalu yang berikut perlu juga saya sampaikan seperti yang saya informasikan tadi malam. Dalam perayaan Natal kemarin kita dikunjungi oleh mahasiswa asistensi dari Unika Santo Paulus Ruteng bersama Kakak Romo Frans dan juga dua suster. Dan kemarin mereka memberikan kado, ya, terhadap kita yang ada di Stasi Kilip ini. Dan kemarin saya bersama ketua panitia membuka kado. Karena tidak sempat buka di depan umum, tetapi kami masih diam-diam buka, hanya mau tahu isinya. Dan memang isinya
Seperti yang saya jelaskan kemarin, sebelum mereka ke sini mereka tanya saya untuk luas altar kita, dan saya sudah sampaikan. Dan ini merupakan kado istimewa dari mereka pada saat perayaan Natal, kain altar. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara kita dari Unika Santo Paulus Ruteng. Ya, seperti yang kemarin sore juga saya sampaikan, bersyukur kita masih ada yang membantu berkaitan dengan hal-hal ini. Berapa tahun lalu kakak Suster Kori memberikan satu kain altar juga, ada yang di dalam. Dan tahun kemarin kakak Romo Eman memberikan kain altar yang sedang digunakan. Dan tahun ini, tahun kemarin ya, 2025 kemarin, dari Unika memberikan kita juga kain altar. Ya, saya rasa semua itu adalah bagian dari ucapan terima kasih Tuhan juga kepada kita yang ada di stasi Kilit ini. Ya, mungkin dia bail politik sehingga melalui orang-orang itu juga akan memberi kepada stasi kita. Lalu yang berikut dari tempat ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik kami yang sudah bertugas dari tadi malam sampai dengan hari ini, terutama mereka yang lektor dan lektris, dan tadi malam ada mazmur juga. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Saya sih merasa bangga terhadap adik-adik kita ini karena masih SMA. Ya, bersyukur di bawah bimbingan Suster Lili Sibi yang ada di Loce, yang sedang sekolah di Loce. Mereka ikut kelompok-kelompok tertentu yang ada di pusat paroki dalam program. Ya, jadi mangatari ko nevi cei mazmur itu. Jadi mazmur itu nevi anak ada Om Sius, ya, Om Jiu, ya, Om Serti, dan sekarang tadi ada bacaan pertama tadi kalau tidak salah. Ya. Jadi kita patut bangga dan bersyukur. Ya, di Loce sudah ada kelompok seperti itu. Ya. Atau pada kelompok baik di TC oleh masing-masing kesibukan oleh OMK atau tuaso oleh. Ya, jadi tapi tetap kita coba untuk maju ke dalam lah, bergabung ke dalam kelompok-kelompok itu. Memang pernah dirancangkan. Lalu yang berikut, terima kasih juga yang sudah bertugas tadi malam, dari petugas angkat lagunya dan juga pada siang hari ini. Mungkin itu saja beberapa penyampaian. Mungkin kita nanti akan dengarkan juga 1-2 kata yang akan disampaikan oleh Romo Paroki juga Kakak Romo Eman. Jadi kalau saya dengar kata pembuka dari Romo Paroki tadi, terima anggota di selamat Natal untuk umat stasi Kilit. Saya juga bingung, mungkin berpikirnya kemarin Natal di Kilit karena sudah biasa toh. Jadi sebelum-sebelumnya kan Natalnya di Kilit. Jadi mungkin pikirannya kemarin kita Natal bersama, jadi lupa. Makanya saya beri kesempatan kepada Romo Paroki. Kesempatan saya persilahkan. Selamat pagi. Yang pertama, saya secara pribadi juga ya, karena baru kali ini setelah Natal baru hadir, ucapan selamat Natal, selamat pesta Natal untuk kita semua. Dan yang kedua, propesiat, ya, propesiat untuk Bapak Ketua Stasi, seluruh panitia, karena saya dengar bahwa Natal di Kilit tahun ini ada ya, luar biasa, ya, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk semua bentuk partisipasi pengorbanan itu untuk kesuksesan perayaan dan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ini, tentu saya secara pribadi ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita patut bersyukur juga karena Kilit tahun ini juga telah menjadi sebuah Bethlehem yang baru. Tentu harapannya adalah biarkan Yesus yang telah lahir ini selalu hidup, tinggal, dan menyertai seluruh siara dan perjalanan hidup kita masing-masing. Yang kedua, bertepatan hari ini adalah tahun yang baru. Karena itu sudah sepantasnya saya ingin mau menyampaikan 1-2 hal ini. Sebagai mau bilang sambutan juga, tapi sepatah 2 kata, sekedar peneguhan, lalu ada sebuah pengharapan
bagi kita seluruh umat. Dengan penuh syukur kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, pada awal tahun baru 2026 ini, saya selaku pastor paroki juga pastor rekan ingin mau menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada kita semua, seluruh umat Perkeloce, lebih khusus hari ini kepada sangat tahun umat C Stasi Kilito, Pung Atatuan Lawang Atakwen. Selamat memasuki tahun Rahmat Tuhan 2026. Semoga harapannya, semoga damai Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap keluarga, setiap lingkungan dan KBG, dan seluruh perjalanan hidup kita sebagai umat Allah di Provinsi ini. Tahun baru selalu menjadi sebuah waktu yang berahmat. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang dengan penuh syukur dan memandang ke depan dengan iman dan juga harapan. Kita bersyukur karena Tuhan telah menuntun paroki kita melewati tahun 2025 ini dengan segala dinamikanya, suka dan duka, keberhasilan dan keterbatasan, kerja keras dan pengorbanan dari kita semua dengan berbagai banyak pihak. Semuanya itu adalah tanda bahwa Tuhan tetap setia berjalan bersama umatnya. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan juga mendalam kepada seluruh Dewan Pastoral Provinsi beserta seluruh jajarannya, Dewan Stasi dan seluruh perangkat, para ketua-ketua KBG. Terima kasih banyak atas dedikasi, atas kesediaan dan semangat pelayanan kita lakukan untuk kepentingan paroki ini dari waktu ke waktu. Apa yang kalian lakukan lewat pengabdian pelayananmu itu sangat berarti bagi pertumbuhan iman umat dari waktu ke waktu. Terima kasih juga untuk seluruh umat Pung Atatuan Lawang Atakwen untuk semua bentuk kerjasama kita. Umat sekalian dengan cara masing-masing ikut membangun paroki ini menjadi sebuah paroki yang hidup. Tanpa terasa bahwa kita sudah memasuki usia yang ke-77 tahun perjalanan paroki memasuki tahun. Ada begitu banyak mujizat yang telah terjadi. Ada begitu banyak karya-karya ajaib, perkembangan paroki dari waktu ke waktu, pertumbuhan panggilan. Itu semua rencana Tuhan yang begitu indah. Oleh karena itu, saya tahu bahwa kita semua punya cara masing-masing dalam doa, dalam kesaksian hidup, telah memberikan sebuah warna tersendiri latar paroki sehingga bisa berkembang sampai dengan titik ini. Memasuki tahun 2026 ini, tentu kita sekalian diundang untuk semakin menghayati jati diri kita sebagai gereja sinodal, gereja yang selalu berjalan bersama, mendengar satu sama yang lain, saling menopang, dan bersama-sama mendengarkan suara Roh Kudus. Paroki ini bukanlah milik pastor, bukanlah milik segelintir orang, tetapi paroki adalah rumah kita bersama bagi seluruh umat Allah. Karena itu semangat kebersamaan, semangat dialog, keterbukaan dan saling menghargai perlu terus kita rawat dan kita perkuat lagi ke depan. Saya bersyukur bahwa hampir 5 tahun saya berkarya di Perkeloce ini, saya tidak menemukan sebuah tantangan dan kesulitan. Kita telah berjalan bersama. Saya juga bersyukur karena imam itu milik lakukan. Imam itu adalah milik seluruh umat.
kita sama-sama merawat, mendukung dengan cara kita masing-masing. Yang paling penting doa. Ya, kalau saya datang ke Kilit, leluasa ke Kilit Imus, itu dia ngaji atau paling besar. Ya. Saya sudah merasa bahwa di sini orang tua saya, saudari-saudari saya, ya, yang dengan penuh kasih telah mendukung semuanya. Ya. Oleh karena itu, kita sungguh merasakan ini semua, ya, untuk semua doa, untuk semua cinta yang membuat kami hari ini masih tetap bahagia, lalu sedikit bertolak ke dalam lagi. Usai imamato semakin ini, yaitu sebuah tanda karena mesende ngaji dulu. Ya. Sangat tamus itu, ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua jasa, untuk semua kasih, untuk semua cinta, bentuk pelayanan yang telah kita lakukan. Ya, kalian semua itu sangat istimewa di mata saya semua. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini juga, dengan kerendahan hati saya juga ingin mau menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh umat Perkeloce. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, tentu dalam pelayanan saya masih terdapat kekurangan, kata-kata yang mungkin kurang berkenan, sikap yang mungkin kurang bijaksana, perhatian yang belum merata, dan keputusan pastoral yang belum sepenuhnya memuaskan semua pihak. Saya mohon dengan rendah hati, kiranya semua itu dapat dimaafkan dan kita terus melangkah bersama dengan hati yang lapang dan juga penuh dengan kasih. Demikian pula saya mengajak kita semua, seluruh umat Perkeloce, untuk memasuki tahun 2026 ini dengan hati yang diperbaharui. Marilah kita tinggalkan luka lama kita, tinggalkan berbagai persangka dan sikap saling menyalahkan satu sama yang lain. Tahun baru adalah kesempatan untuk memulai kembali, titik start yang baru, memperbaiki relasi, memperdalam iman, dan memperteguh komitmen pelayanan kita sebagai murid-murid Kristus. Harapan saya ke depan, semoga Perkeloce ini semakin bertumbuh menjadi komunitas yang hidup, komunitas yang peduli, dan komunitas yang misioner. Komunitas yang tidak hanya rajin dalam ibadat, tetapi juga peka terhadap penderitaan sesama. Tidak hanya kuat di dalam seluruh struktur dan perangkat, tetapi juga hangat di dalam persaudaraan. Tidak hanya aktif di dalam kegiatan, tetapi juga mendalam di dalam doa dan juga kesaksian hidup. Saya mengajak kita semua untuk menyerahkan seluruh rencana dan karya dan harapan kita di tahun 2026 ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa semoga Maria Bunda Gereja senantiasa mendoakan, melindungi umat sekalian, melindungi Perkeloce, agar kita tetap berjalan di jalan Tuhan apapun tantangan yang kita hadapi. Tentu harapannya adalah memasuki tahun sinode ini, kita terus diajak agar berjalan bersama dan semangat mendengarkan dengan hati. Itulah yang selalu diberi tempat, sehingga dalam gereja sinodal mendengar bukan hanya sekedar sikap sopan, melainkan sebuah tindakan iman. Kita belajar mendengar suara umat kecil, suara kaum muda, suara mereka yang jarang terdengar. Ya, dengan mendengarkan kita sedang membuka ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya dan menuntun perjalanan program kita. Hal yang paling penting juga adalah sinodalitas menuntut keberanian kita juga untuk berdialog secara jujur dan penuh kasih. Berbeda di antara kita bukanlah sebuah ancaman, melainkan itu sebuah kekayaan. Sehingga dengan dialog, dengan komunikasi terbuka, kita belajar mencari kehendak Tuhan, lalu bukan mempertahankan kepentingan pribadi dan juga kelompok.
Dan yang terakhir juga harapan aku adalah pelayanan gereja bukanlah soal jabatan, bukan soal kehormatan, melainkan soal kasih. Ya. Sehingga semangat sinodal tahun mengajak Itela Basrani, mengajak seluruh perangkat pastoral, devastasi, ketua KBG, kita melayani tanpa pamrih, tidak orientasi mencari pujian, tidak mudah kecewa. Dalam melayani kita belajar meneladani Kristus yang datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Akhirnya selamat tahun baru. Ya, kalian semua ada di hatiku. Mudah-mudahan saya juga ada di hati kalian. Ya, Tuhan memberkati kita semua, keluarga-keluarga kita dan seluruh karya pastoral kita yang kini dan sepanjang tahun baru ini. Ya. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita. Ya. Mari kita dengar Rabang Sekuan suara. Tadi di bagian pengantar Romo Utarsi bilang tahun boleh berganti, waktu boleh berganti, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berganti dan tidak tergantikan, sama terus. Di Paroki Loce, pastor paroki boleh berganti, tapi pastor dari Kilit tidak akan digantikan, yaitu Romo Eman. Dan saya datang membuktikan kesetiaan. Dimanapun saya bertugas, kemanapun saya pergi, saya tahu saya orang Kilit dan saya harus setia menjadi orang Kilit. Hal yang membuat saya berpikir, setelah 20 tahun jadi imam di 2026, tidak pernah saya misa tutup tahun dan tahun baru di Kilit. Baru kali ini saya bisa dapat kesempatan. Maka terima kasih kepada Romo Tarsi dan Bapak Dewan yang telah memperkenankan saya merayakan misa tutup tahun semalam dan misa tahun baru bersama di sini. Sebenarnya tujuan lain saya adalah memaknai tema Natal 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka saya permisi memang di Mataram. Saya punya keluarga, saya harus pulang merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Sekaligus juga saya mau merayakan misa khusus untuk bapak saya, karena selama saya jadi imam, saya tidak pernah merayakan misa khusus untuk dia punya syukuran ulang tahun. Makanya saya bisik di Romo Tarsi, Romo setelah ini saya misa keluarga, saya mau misa khusus untuk bapak saya, karena untuk itulah saya datang. Kemudian tadi malam kan saya berjanji dan bertanya kepada kita, kenapa 1 Januari tahun baru itu mulai dengan Hari Raya Maria Bunda Allah? Supaya saya tidak dibilang ingkar janji, maka mengisi kesempatan ini saya mau mengatakan, ini jawabannya. Jawabannya, coba kita nyanyikan lagu ini dulu. Maria Bunda kita, Bunda penuh cinta, Bunda perawan yang tidak bercela, Ratu surgawi, pemohon rahmat Allah, pendamping gereja Kristus sepanjang masa. Nah, rame-rame sama-sama. Ave Maria, Ave Maria, Ave Bunda Allah, Ave Maria, Bunda kita penuh cinta. Nah, ini jawabannya. Kenapa 1 Januari itu Maria Bunda Allah punya hari raya? 1 Januari itu kan ini kalendernya Romawi, Bapak Ibu. Kita ini punya gereja Katolik Roma. Maka kalau ada tahun baru itu gereja Katolik Roma punya tahun. Makanya yang utama itu bukan tahun barunya,
perayaan gereja Katolik, yaitu Hari Raya Maria Bunda Allah. Maria Bunda Allah. Tadi malam saya bilang, bundanya tahun baru itu siapa? Kalau lahir anak kan ada ibunya melahirkan anak. Tahun baru siapa ibunya? Siapa? Ya Tuhan yang menciptakan dan menjelmakan diri dalam diri Bunda Maria yang mengandung Yesus. Makanya dekat-dekat dengan Natal. Dan kita bersyukur di awal tahun gereja memperkenalkan diri dan mempromosikan diri lewat khotbah pastor paroki, agar tahun ini kita jangan lupa tema tahun pastoral dan gereja sinodal. Makanya tadi kan disampaikan dalam khotbah untuk kita perlu berpartisipasi dalam gereja sinodal. Sebenarnya gereja sinodal itu bahasa Manggarainya tahu. Nai ca anggit tuka caleleng muku capuu neka boleng curup, berjalan bersama. Itulah gereja sinodal. Bahasa trennya saja gereja sinodal. Bahasa Manggarainya sudah dari dulu menjadi falsafah hidup kita. Sehingga menurut saya, karena saya ini kan tugas di Bali dan Lombok, tidak mudah untuk bicara gereja sinodal untuk orang Manggarai. Kenapa? Manggarai ini kan suka kumpul. Mulai dari kumpul judi, iya. Kumpul arisan, iya. Pokoknya kalau namanya Manggarai kumpul, di situ sudah pasti asik. Di perantauan kalau sudah ada kumpul-kumpul arisan Manggarai pasti rame. Tapi kalau kumpul-kumpul doa KBG tidak rame. Orang Manggarai tidak datang. Sebagian saja yang datang. Tapi begini, spirit gereja sinodal itu sudah tertanam di dalam spirit hidup orang Manggarai dengan falsafah. Nai ca anggit tuka caleleng muku capuu neka boleng curup. Dan ingat pesan Romo Tarsi. Bapak Ibu, berjalan bersama itu asik kalau saling mendengarkan. Om Damas Agua Mama Milan, Papa Milan dan Mama Milan. Kenapa, apa yang membuat kita mau selalu jalan berdua? Kalau asik saling mendengar dalam cerita. Tapi kalau tidak mau mendengar waktu cerita, pasti tidak mau jalan sama-sama. Coba telah kau guyamu. Mas, ingat aku nih menu salangku. Sibuk tiba HP kini ya. Padahal asiknya berjalan bersama itu kalau kita mau saling mendengarkan. Saya ingat tahu tombo pe. Itu yang buat kita mau berkumpul. Emang go misalnya go kumpul lagu siapa mat pitu bongo dia terus tombo asik kedite. Ngonde ata kumpul ga gitu toh. Tapi emang go te taong ata hae tombo senget ite. Ngoyang tang ata. Pengalaman dahku koleng gitu. Toko agama, toko pemerintah. Senang sih menggo mga romeman. Co senang. Konem te memolor tombo dise senget kin laku. Gitu kolesot anak kowe sio. Romo mana? Tombo ite macam perhatian kita. Entah masuk koto yang nenai daku, yang penting senget laku. Tapi kan pesan Romo Tarsi mendengar dengan hati. Itu paling penting. Tei perhatian tanda tombo data. Bonte tengeli te dukot baru Romo Tarsi bu. Maram toko kismel toko tapi tombo ke aku. Ya. Karena memang itu yang paling susah. Senget tombo data ke susah. Pan kole senget tombo demorin. Paling susah. Jadi saya sih merasa bersyukur karena saya juga diingatkan oleh Romo Tarsi bahwa kita ini memulai tahun dan menjalani tahun ini. Bonggo pedo sibuk di tiap pulau pilih belu, living japi, ngo apa kul isi kupon. Tapi neka mungkin gereja tahun baru tahun gereja Romawi. Dan bagi kita Bunda Maria adalah ibu dari seluruh perjalanan di tahun ini. Makanya mau de Bunda Maria lah koholen. Nia buktiin Bunda Maria, ende di teso Bunda Maria tahu. Konem nang gitu tara koen mamai marahku Bunda Maria itu. Konem cocok ke sedempa isong mama tua usin Bunda Maria itu. Hitus atai tadite. Jadi neka hemong ende emma itu paling penting. Itu adalah ibu yang melahirkan kita. Sehingga harapan daku ga ngoo. Ai sebagai atakilit bu aku tomboe. Neka hemong ende emma. Aku ke tinggalkan tugas. Deken aku saleho atai ros. Do oleh pemerintah undang latan tecumang selama beberapa hari ini.
Tapi pikir aku, bongan cang suruh mangano, oh aku jadi atas mesi aku emenggo, tu emang atatu aku atatu apa, onde aku mak, tu emang keluarga. Makanya sudahlah, tayalah aku Syekh Mataram, bukan saya tidak menghargai kamu, saya mau mengajarkan kepada kamu, itu keluarga itu nomor satu. Karena tidak ada imam menjadi imam tanpa keluarga. Tadi Romo Pastor Paroki bilang, gereja sinodal harus mulai dari keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga. Bonggo baik kalau lah kuat, tema solid kami keluarga. Susah dia cuma tahu dia papa bayar gumat Chelsea. Tapi to ise kanang ne keluarga to dokit atau sudi dia, kot kat ise ka. Marama na potin kot kat mangakit atau malaikat ini naik. Mau te ikut darut di senggo ti lelonggo dia atau ibon ikut dia. Tapi artinya begini, manga tang one keluarga cuba lagu tu dia tahu. Tapi jangan sampai poli Natal, poli tahun baru teruskin lanjut tu dia tahu. Oh bahaya itu. Tema guna Natal hoga, percuma pesta so. Itu pentingnya. Jadi harapan dahku itega, mari kita merayakan Natal di dalam keluarga, mari kita memulai tahun baru dengan solid lagi di keluarga, kompak di keluarga. Sehingga polio oga isi bapak tua Milan agua, bapak Steni laku sama-sama misalnya toh, bawa bapak tua Fendi lagi. Lelo le main ke dia. Gitu kole se papa tua Ceme, se papa Fio so. Nekala ko masing-masing terus ACK itu. Aku maca pesan dari Tuan Desa Le Mataram, Semi Flores nia. Dongo cuma aku, Rova Ronan ga. Gotain. Romo saya ingatkan kepada anak-anak saya. Yang mantan di dunia ini cuma ada dua, mantan pacar sama mantan suami. Tidak ada mantan saudara. Benar toh? Temanga mantan ACK. Bawa mantan Rona manga, mantan pacar manga, mantan ACK itu manga, tetap ACK sampai mati tiho. Itulah rahmat penting dari Natal. Zaman aku pea tumben terjadi aku guru motarsi ngance cama-cama begini saya ACK ami one tuang kule. Hia padolo aku mesti main. Dan dengan ini juga saya mengajak kita, ini tahun istimewanya Romo Tarsi. Hari tahun ini merayakan ulang tahun imamat yang ke-25. Sei kole metete ho la tanta muahia kana polita elia boga. One nai di hata ite. Semoga hia kole nere dite. Asala wakili tema one nai meng Romo Tarsiko. Ah itu dengar larut tega Romo. Jadi besok-besok emego tai Romo. Oi kut ulang tahun kurayan ulang tahun aku coke ya rebang segewak ditetilit. Neka setengah mati toh. Sama seperti kamu menyayangi dan mencintai misalnya Romo Eman, emang gak sayang leme upe. Demikian juga siapapun pastor di paroki ini, semua adalah anak dan saudara kita. Mari kita sayangi dengan cara kita. Neka pandai go upe, pandai coba terus kami, jam mata gelang. Do dia mata gelang ko kami pastor tu hajola beti sebenarnya, hajola beti naya ada mesen. Itu paling penting. Emang go ulang beti naya, manga stong beti sok sebarang si yoga. Sehat unit, sehat bawa imanga, sehat unit sa imanga. Intin ka hajola betinai. Gitu ko leta tua di TSO. Emengo saya beti terus. Toy hajola beti tuong itu. Hajola betinai pandai ada anak. Manga cehat sai, manga cehat bai. Itu tiga timpok sembarang. Kali hajola betinai. Aite anak-anak gak pikir tu aku lite cepisa. Ngoyang gitu ilte anak ko. Tai da lopo ogu manga itan lemutai. Mungkin itu kali pesan aku. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Juga kepada Romo Tarsi dan Romo Rekan dan segenap umat Paroki Loce, saya selaku pastor tamu, bintang tamu ya, mengucapkan selamat Natal untuk Romo Tarsi dan Romo Rekan juga semua DPP Paroki Santo Fransiskus Loce. Selamat OTW merayakan kebahagiaan 25 tahun imamat di tahun 2026. Semoga Tuhan memberkati. Panjar. Jadi kali sehat bulan Agustus nanti seperti yang disampaikan. Karena itu tetap doa bersama supaya kami juga tetap sehat. Mari kita berdiri, kita tutup perayaan syukur ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Semoga kita sekalian, terutama perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang baru, tahun 2026 ini, dengan segala rencana kerja karya-karya kita masing-masing, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Kristi membuka tahun yang baru, tahun 2026 hari ini telah selesai. Pulanglah sambil memuliakan Tuhan dengan hidup. Syukur kepada Allah.